Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba setting access point dari ZTE seri F670L untuk dijadikan mode AP hotspot voucheran dari Mikrotik. Jadi di sini ini ZTE-nya sudah saya reset dan sudah hidup ya. Kemudian di port LAN nomor 1 saya hubungkan ke komputer untuk keperluan setting terlebih dahulu. Jadi sebelum di setting yang dari Mikrotik jangan terhubung dulu ke ZTE-nya. Langsung saja setelah terhubung buka browser misalnya Mozilla Firefox. Kemudian ketikkan alamat IP gateway-nya 192.168.1.1. Nah, seperti ini untuk halaman login ZTE F670L. Untuk username dan passwordnya, teman-teman bisa cek juga di video sebelumnya. Sudah saya share username full admin dan juga passwordnya beserta cara resetnya. Di sini juga saya akan sebutkan lagi untuk username-nya admin, untuk passwordnya Telkom DSO 123. T-nya besar. Kemudian saya coba login. Nah, ini sudah berhasil masuk ke halaman web manajemennya. Di halaman ini langsung saja dari menu internet. Kemudian ke WAN ya. Internet WAN. Di sini sudah ada TR069, ini bisa dihapus, ada tong sampahnya, delete saja. Kemudian buat baru, create new item. Connection name-nya bebas, misalnya saya kasih nama Bilhanet AP P5 ya, buat contoh saja. Kemudian tipenya hanya routing, jadi pilih routing saja. Service listnya dibiarkan saja ini ya. Di bagian link tipe ini diganti IP versionnya IPv4 saja. Kemudian ini dibiarkan DHCP. NAT-nya saya off-kan, VLAN juga saya off-kan. Apply. Sudah tersimpan. Kemudian ke urut saja ya, ke security, coba dicek dulu saja. Biasanya untuk AP hotspot biar gampang connect-nya, ini firewall levelnya di low, bisa di off ya, di off saja. Ini ada enable, di off saja. Apply. Ini nggak perlu, cukup di firewall saja, ini bisa di off atau disable. Nah, ini ada port binding ya, masih di internet, port binding Bilhanet AP5 sesuai yang tadi dibuat di awal. Saya aktifkan semua untuk port LAN-nya agar nanti jadi seolah-olah jadi switch hub, bisa untuk estafet ya atau paralel. SSID-nya ini banyak ya, karena ini dual band saya hidupkan yang SSID 1 dan SSID 5 ya. Ini 2,4G dan yang ini 5,8 GHz. Hidupkan SSID 1 dan SSID 5 saja. LAN-nya dihidupkan semua. Play. Atau buat teman-teman yang mungkin bingung, dihidupkan semua saja ya, tidak masalah. Seperti ini. Kemudian ke local network, urut saja. WLAN kita atur pancaran sinyalnya, nama wifi-nya. Ini di manual nih ya, WLAN 2,4G dihidupkan, yang 5G juga dihidupkan. Atau silakan teman-teman kalau tidak mau memancarkan frekuensi 5,8 ini di off juga bisa. Saya hidupkan semua. WLAN global configuration 2,4G dulu ya. Channelnya saya biarkan auto saja. Teman-teman juga bisa atur channelnya sesuai kebutuhan, mana yang masih sepi ya. Saya auto saja. Modenya pilih yang BGN, country-nya tidak bisa diubah jadi Indonesia.
Bandwidthnya pilih 20 MHz. Ini dibiarkan saja. Nah, ini ada transmitting power, bisa dipilih lemah sampai paling kuat ya. Ini di play dulu. Kemudian ini ada menu 5 GHz. Karena tadi saya menghidupkan WiFi yang frekuensi 5, juga saya atur dulu yang 5 GHz. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk Indonesia itu mulai dari sini sampai sini ya. Jadi kalau yang ini ke atas nanti HP-nya nggak bisa deteksi sinyal WiFi-nya. Bisa diatur manual, jangan auto. Misalnya yang kemarin ini saya kasih ini saja, misalnya 161 channelnya. Modenya dibiarkan saja ANAC. Ini 20 atau 40 ya, jangan 80 sebaiknya ya. Saya main aman di 20 saja agar enggak interferensi. SGI ini short guard interval. Ini coba di off kan saja semua. Kemudian ini biarkan 100 play. Seperti ini apa? WLAN SSID configuration. Nah, ini nama pancaran WiFi-nya ya. Ini yang 2,4G, saya kasih nama misalnya Bilhanet AP5. Kemudian SSID hide di off, jadi kita pancarkan, jangan di hidden atau disembunyikan ya, jangan. Kemudian encryption tipenya no security, oke saja. Jadi ini untuk voucheran, nanti passwordnya menggunakan kode voucher. Ini biarkan off saja, maksimumnya 32. Ini untuk yang 2,4 GHz apply. Kemudian saya copy saja. Jadi nanti namanya sama antara frekuensi 2,4 dan juga frekuensi 5 GHz. Ini di sini hati-hati ya, karena ada tulisan 2,4, 2,4, 2,4 dan 5. Ini on. Ini dikasih nama yang sama saja. Jadi biar nanti perangkat user yang memilih sendiri menggunakan frekuensi 5 atau menggunakan frekuensi 2,4. Ini pakai no security, oke. Udah sama ya, udah sama. Ini biarkan, nggak usah dihidupkan, cukup 2 saja SSID-nya, 2 frekuensi saja. Kemudian coba ke WLAN advance, akses kontrolnya no filter ya, nggak perlu diatur. Nah, WPS modenya di disable saja. Ini juga di disable. Kemudian ke LAN. Nah, ini DHCP server untuk settingan AP hotspot, ini yang paling penting di sini. Jadi DHCP servernya di off atau dimatikan. Kemudian LAN IP address-nya juga bisa diganti ya, misalnya agar satu segmen dengan hotspot. Ini saya coba ganti juga buat contoh, agar satu segmen dengan hotspot saya, misalnya punya saya 10.20.30.5. Ini AP5 ya, saya buat contoh saja. Ini dibiarkan di apply. Ini sudah tersimpan ya. Coba saya aksesnya IP yang baru .5. Nah, ini kedua IP nggak bisa diakses atau nggak bisa dibuka. Agar bisa membuka alamat ini, karena tadi berarti DHCP servernya sudah berhasil tersimpan, kita perlu menyeting IP komputer satu segmen dengan IP ini agar bisa membuka lagi web manajemennya. Saya contohkan di Windows 11, bisa diklik kanan ikon internet ini ya. Kemudian pengaturan jaringan dan internet atau Internet and Network Setting. Ini ya, Advanced Network Setting. Kemudian ini adapter option. Nah, tampilannya yang seperti ini. Di bagian Ethernet
atau port LAN, diklik kanan properties, kemudian di internet protocol version 4 ini ya, versi 4 IPv4, klik properties lagi. Nah, di use the following IP address bisa dibuat yang satu segmen 10.20.30 titik tadi 5 ya, misalnya saya isi 6, yang ini 255 255 255 0. Default gateway-nya yang tadi diisikan 10 20 30 5 sesuai yang tadi saya inputkan di CTE-nya. Kemudian di OK, ini ditutup, ditunggu sebentar, kemudian dicoba lagi IP yang tadi diubah. Nah, sudah berhasil masuk. Login lagi, sudah berhasil login, masuk lagi ke tadi di local network, LAN, DHCP server. DHCP start IP-nya sudah otomatis berganti ya, meskipun ini nanti tidak terpakai karena dimatikan, di off. Ini dibiarkan saja, nggak masalah karena nggak kepake ya. Ini sudah tersimpan DHCP binding, tidak perlu DHCP port control. Ini juga dibiarkan saja. IPv6 ada DHCP server V6 ini ya. Ini di off sajalah, di off kan saja. Apply ya, ini udah cukup. Routing ini nggak perlu, kemudian VoIP ini nggak perlu, ini untuk telepon tidak perlu. Yang perlu dirubah mungkin akun manajemennya ya, yang admin yang bawaannya Telkom DSO 123 bisa diubah di sini. Saya ubah dulu biar aman. New passwordnya saya kasih yang baru. Apply, sudah berhasil. User manajemennya juga saya ganti. Username-nya yang user ini user saya ubah jadi Bilhanet. Passwordnya juga saya rubah biar lebih aman, dan nanti pengguna hotspot atau pengguna voucher tidak bisa login ke sini. Nah, ini udah lebih aman. Kemudian testing. Sebelum di testing saya reboot dulu, sekaligus nanti setelah reboot saya cabut kabel LAN yang menuju ke komputer, dan nanti testingnya menggunakan sinyal wifi-nya. Ini sudah saya reboot ya. Sambil menunggu reboot, saya hubungkan juga kabelan dari Ether hotspot Mikrotik ke salah satu port LAN di ZTE F670L ini. Ini modem atau ZTE-nya sudah hidup lagi, dan saya coba hubungkan menggunakan wifi-nya. Nah, ini sudah muncul Bilhanet AP5 sesuai yang tadi saya setting namanya ya. Coba disambung. Ini sudah otomatis membuka login page hotspot Mikrotik saya. Sudah otomatis terbuka. Saya coba login saja menggunakan kode voucher. Buat contoh, sudah terhubung ya ke segmen IP yang dikonfigurasi. Ini juga bisa terakses otomatis. Jadi ketika login voucher sudah bisa otomatis membuka halaman ini. Dan ini sudah menggunakan wifi ya, jadi bukan menggunakan Ethernet yang tadi IP statik. Ini sudah bisa diakses. Coba speed test. Seharusnya juga sudah berhasil. Nah, ini speed test sudah bisa terbuka. Ini saya coba login masuk ke web manajemennya dari F670L. Ini bagus ya termasuknya ya. Jadi di WLAN devices ini ada listnya, ada MAC address yang terhubung dengan IP ini IP yang sama dengan yang terhubung ya, yang saya gunakan. Jadi bisa tahu berapa user yang terhubung ke sini seperti ini. Tapi sayangnya di name ini kosong ya, cuma MAC address saja. Tapi sudah cukup bagus ya. Coba di speed test apakah sesuai bandwidthnya. Nah, ini sesuai 1,8
1,9 saya atur 2 Mbps untuk unduh atau download. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk setting ZTE F670L sebagai akses point hotspot voucheran Mikrotik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.